Kehat dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yishar, Hebron, dan Ujiel. Anak-anak Amran ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakkan Pinahas, Pinahas memperanakkan Abisua, Abisua memperanakkan Buki-Buki, memperanakkan Uji, Uji memperanakkan Ajaria, Ajaria memperanakkan Merayot, Merayot memperanakkan Amaria, Amaria memperanakkan Ahitub, Ahitub memperanakkan Jodak, Jodak memperanakkan Abimaas, Ahimaas memperanakkan Ajaria, Ajaria memperanakkan Yohanan, Yohanan memperanakkan Ajaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Amin. Ayat 11, Azaria memperanakkan Amaria, Amaria memperanakkan Ahitub, Ahitub memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Salum, Salum memperanakkan Hilkia, Hilkia memperanakkan Azaria, Azaria memperanakkan Seraya, Seraya memperanakkan Yozadak, Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson. Aduh, Elifni dan Sansimei. Anak-anak Kehat ialah Amran, Mishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Ibni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahar, dan anak orang itu ialah Zema. Amin. Ayat 21. Dan anak orang ini ialah Yun, dan anak orang ini ialah Ildo, dan anak orang ini ialah Zera, dan anak orang ini ialah Kiatai. Keturunan Kihat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah. Dan anak orang ini ialah Azir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Azir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat. Dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Litni. Anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza. Dan anak orang ini ialah Zimea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Azaya. Amin. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. 31. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. 32. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. 33. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel. 34. Bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Toah. 35. Bin Zuk bin Elkana bin Mahat bin Amasai. 36. Bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya. 37. Bin Tahat bin Asir bin Ebiasap bin Korah. 38. Bin Yisar bin Kehat bin Lewi bin Israel. 39. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, anak sesukunya, yaitu Asaf bin Berekiah bin Simea. 40. Bin Mikael bin Bae
Yesaya bin Malkia. Amin. 41 bin Etai bin Sera bin Adaya. 42 bin Etan bin Zima bin Simei. 43 bin Yahat bin Gerson bin Lewi. 44 di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari saudara-saudara sesuku mereka. Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk. 45 bin Hasabia bin Amazia bin Hilkia. 46 bin Amzi bin Bani bin Semar. 47 bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi. Keturunan Harun. 48 saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. 49 tetapi Harun anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah, korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. 50 inilah keturunan Harun, Eleazar, anaknya, dan anak-anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua. Amin. Bu Niti, silahkan Bu. Terus banget saya. 50 ya? 51. Oke, oke. 51 sampai 60. Oke. Firman Tuhan ayat 51, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uji, dan anak orang ini ialah Jerahya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan orang-orang ini ialah Zadok, dan orang-orang ini adalah Ahimaas, kota-kota orang Lewi. Inilah tempat-tempat kediaman mereka, menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum-kaum Kehat, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda, dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yatir, lalu Entemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah gembalanya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalanya, dan Anotet dengan tanah-tanah penggembalanya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Amin. Amin. 61. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson, menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yokmaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 69, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya, 70.
Dan dari suku Manase yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Amin. Halo Bu, siapa Bu Juli? Kamu langsung Bu Lorita sama Bu Harmoni ini nyimak Bu Mensi sekarang. Oh ya, 71 keturunan Garson mendapat dari kaum suku Manase yang setengah itu. Galon yang galon yang bas galon yang dibasan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Ishar, Kedes dengan tanah-tanah pengembalaannya. Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Aser, Masal dengan tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Naftali, Kedes, dan yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Sebulon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedebot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramon di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yasir dengan tanah-tanah pengembalaannya. Amin. Amin. Itu ada Bu Sofi, Bu Mensi. Mungkin mau baca Ya, pasal 7. ikut baca Bu. Sudah ditawarik 7, satu tawarik 7 ya Bu Sofi kalau ikut baca. Oh, dia nyimak. Sorry. Udah dipesan. Ya, berarti kembali ke Bu Nur ya. Saya ya. Silakan. Tawarikh 7, 1 sampai 10. Suku-suku selebihnya, anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yusuf dan Simron, 4 orang. 2 anak-anak Tola ialah Uji, Rapayah, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel, kepala-kepala puak. Turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, menurut daftar keturunan mereka. Jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. 3 keturunan Uji ialah Yisrahia, dan anak-anak Yisrahia ialah Mikael, Abaja, Yoel, dan Yosia. 5 orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala. 4 di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka ada pusaka-pusaka tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. 5 saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Iskar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. 7 anak-anak Benyamin ialah Bela, Bakher, dan Yediael, 3 orang. 7 anak-anak Bela ialah Esbon, Ujiel, Yerimot, dan Iri. 5 orang kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa mereka yang terdaftar dalam silsilah. Ada 22.034 orang. 8 anak-anak Baher ialah Jimira, Yoahas, Eliazer, Enai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot,
dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Bakhar. Bakhar. 9 mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka. Sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. 10 keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaan, Jetan, Tarsis, dan Ahisahar. Amin. Dah, Bu. Di Bu unmute itu. Dewi, 11 Bu. Ya, ayat 11. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Sapim dan Hupim ialah keturunan Hussein adalah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yesriel, Cumi, Yaser, dan Salum anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manase ialah Asriel yang dilahirkan oleh bundiknya, perempuan Aran itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hapim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak-anak yang kedua ialah Zelafet. Zelafet hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maaka, istri Makir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresi. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Inilah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudara-saudaranya perempuan Molekeh melahirkan Isihot, Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahian, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Suzela, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Ahud. Amin. Ayat 21. Dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutela. Kemudian Ezer dan Elat mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudara yang datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet Horon Hilil dan Bet Horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Reva, lalu Resef, anak orang ini ialah Tela, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bensian dengan segala anak kotanya, juga Taanak dengan segala anak kotanya, Megiddo dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yeswa, Yiswi, dan Beria. Sira ialah saudara perempuan mereka. Amin. Ayat 31, anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapak Birzaid. 32, Heber memperanakkan Yaflet, Somer, dan Hotam, serta Suah, saudara perempuan mereka. 33, anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhab, dan Asiwat. Itulah anak-anak Yaflet. 34, anak-anak Semer ialah Ahi, Rohgah, Yehubah, dan Aram. 35, anak-anak Helem, saudaranya laki-laki ialah Zofa, Yimna, Seles, dan Amal. 36, ayat-ayat Zofa, anak-anak Zofa ialah Suah,
Harnefer, Sual, Beri, dan Yimrah. 37 Bezer, Hot, sama Silsah, Yitran, dan Bera. 38 anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. 39 anak-anak Ula ialah Ara, Haniel, dan Rizia. 40 itulah sekaliannya keturunan Asyir, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Amin. 1 Tawarik pasal 8, daftar keturunan Benyamin. Ayat 1, Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya Isabel, anak yang kedua Ahra, anak yang ketiga. 2, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. 3, anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud. Ayat 4, Abisua, Naaman, Ahoa. Ayat 5, Gera, Sefufan, dan Huram. Ayat 6, inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan kemah Nahat. Ayat 7, Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uzza dan Ahihud. Ayat 8, Saharai mendapatkan anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ayat 9, ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam. Ayat 10, Yeus, Tokia, dan Mirma, itulah anak-anaknya kepala-kepala puak. Amin. Kita lanjut ayat 11. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapatkan anak, yakni Abinutub, Abitub, dan Eval. Anak-anak Eval ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad, Ahio, Sasak, Yeromot, Zebaja, Arab, Eder, Mikail, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Jepoya, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elionail, Yalatai, Eliat. Amin. 21, adanya Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei, Yispan, Eber, Eliel, Abnon, Zikri, Hanan, Hanaya, Elam, Antotia, Yifdeya, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. 26, Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, dan Zikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Keturunan Saul pasal 2 ayat 29. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yel, dan nama istrinya ialah Maka. 30. Anak sulungnya ialah Amnon, lalu Zur, Kis, Baal, Nadab. Amin. Ayat 31, Gedor, Ahio, Sekher, dan Miklot. Yang memperanakan Simea juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis memperanakan Saul memperanakan Yonatan. Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Meleh, Tarea, dan Ahas.
Ahaz memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Zafa, Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah anak-anak mereka. Asrikam, Bokhur, Bokru, Ismail, Syarya, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Asyal. Anak-anak Asik saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam ialah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Amin. Bu Nur, Oh, saya. Tawaris ya, 9, 1 sampai 10. Daftar penduduk Yerusalem. 1. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. 2. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para penduduk di Bait Allah. 3. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim, dan Manase. 4. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda. 5. Dan orang Sela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. 6. Dari keturunan Zahra ialah Juel dengan sanak saudaranya 690 orang. 7. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodaya bin Hasenua. 8. Yibni bin Yeroham, Ela bin Uji bin Mikri, dan Mesulam bin Sapacah bin Rahuel bin Yibnia. 9. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka. 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. 10. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin. Amin. Azaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasibur bin Malkia dan Masai bin Adiel bin Yoheta dan bin Mesulam bin Meslimet bin Imer dengan saudara mereka, kepala-kepala puak 1.760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hayub bin Azrikum bin Hasibia dari keturunan Merari. Lalu Bahakar, Heresi, Halal, dan Matanya bin Mika bin Zikri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Gelai bin Yedutun, dan Berekia bin Asa bin Elkanah yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Salman, dan Abiham dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur.
Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang berkemah Bani Lewi. Salum bin Kore bin Eliasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eliasar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Amin. Ayat 21, Zakaria bin Meselnya adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan pemedan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagai bagian dari mereka mengurus perkakas ibadah, mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Amin. 31, Matika, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. 32, dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan dari setiap hari Sabat. 33, dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. 34, itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Silsilah Saul. 35, di Gibeon diam Bapak Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Makha. 36, anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab. 37, Gedor, Ahio, Zakaria, dan Miklot. 38, Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. 39, Ner memperanakkan Kis, Kis memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. 40, anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Amin. Ayat 41, anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahaz. 42, Ahaz memperanakan Yaira, Yaira memperanakan Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza. 43, Moza memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya. Dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. 44, Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel. Tawarik 1 ayat 10, Tawarik 1 pasal 10. Saul mati. Ayat 1, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ayat 2, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Ayat 3, kemudian makin
beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpai dan melukainya. 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjata itu tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ayat 5, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Ayat 6, jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Amin. Nyambung. Ayat ke-7, ketika dilihat seluruh orang Israel dan yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka menempatinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menjumpai kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabesa Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabesi dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabesi. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Amin. Amin. Terima kasih Wibu untuk pembacaannya sore ini. Dan silakan kita renungkan ya selama 3 menit. Silakan Bu Joli. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati
Baik Ibu-Ibu. Baik Ibu-Ibu, kali ini kita minta Ibu kita, Ibu Niti, untuk membantu kita untuk jelasin mengenai pembacaan kita dari pasal 6 sampai 10 ya. Jadi jika di ayat penjelasan ada ibu-ibu yang mau menyampaikan rema, silahkan. Silahkan Ibu Niti. Oke, makasih Ibu Menci, makasih Ibu Julia, aku dikasih kesempatan, tapi kita sama-sama belajar ya, karena ini firman Tuhan. Jadi saya mendapatkan begini, sungguh tertib dibikin oleh Bapak kita Daud, suku Lewi, bagian-bagiannya, sehingga ada peraturan-peraturan yang memang harus dilakukan di dalam rumah ibadah. Supaya apa? Karena dalam rumah ibadah itu kalau orang-orang yang tidak sembarangan, yang saya lihat Tuhan tidak menyukakan itu. Yang saya lihat di sini adalah satu persembahan yang berbau harum. Dan pada waktu saya mendapatkan pengertian begini, Bapak Daud menetapkan itu. Kita tahu Bapak Daud itu ada orang yang setia. Dia sedikit menanyakan Tuhan, pastilah ini yang Tuhan perintahkan atas Bapak kita Daud untuk suku-suku Lewi di dalam pekerjaannya. Karena suku-suku Lewi ini dia tidak mendapatkan tanah milik, itu yang kita pelajarin, tapi memang dia diperkhususkan untuk pekerjaan rumah Tuhan. Jadi kita lihat juga penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan itu juga dikhususkan untuk nyanyian. Jadi saya mendapatkan satu pengertian begini, alangkah baiknya kita memang selalu tertib di dalam segala perkara, itu yang saya dapatkan. Jadi baik kita mau masuk ke rumah ibadah juga, ya hati dan jiwa kita juga, hati, jiwa, pikiran kita ini juga yang memang harus kusuk ya di hadapan Tuhan gitu, supaya kita terus di dalam hadirat Tuhan. Karena tanpa ada hadirat Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Dan dia tidak dalam perkenanan Tuhan ya banyak sekali resikonya kalau kita tidak dalam perkenanan Tuhan. Jadi penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan juga Tuhan sudah persiapkan dan dipakailah Bapak Daud, sehingga keturunan-keturunan itu melahirkan anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita lihat dari keturunan Daud ini, dari keturunan Daud ini lahirlah Tuhan Yesus. Itu nanti next time-nya ke depan, itu yang saya dapatkan. Tapi di dalam setiap suku-suku yang sudah ditetapkan ini dan mereka mendapatkan bagian-bagiannya, pertama begini, supaya tidak ada kerusuhan. Ya kan, pembagian tanah ini kalau tidak adil, saya rasa mereka itu gontot-gontotan. Tapi karena raja ini bijaksana, setiap suku mereka mendapatkan tanah bagiannya masing-masing. Nah, jadi setiap bagian-bagian itu ya mereka mengelola. Tapi yang saya perhatikan di sini, pada waktu zaman dulu itu Bapak Daud ini merebut satu daerah mendapatkan tanah. Jadi setiap dia berkemenangan, bertambah luaslah tanah yang Tuhan sudah tetapkan. Dan itu artinya ada satu pembagian-pembagian tanah yang Tuhan percayakan lewat Bapak Daud untuk seluruh jemaatnya, untuk seluruh kaum-kaum suku-suku yang Tuhan percayakan. Jadi setiap mereka habis perang dapat tanahnya, setiap mereka habis berperang tambah lagi tanahnya. Tapi saya melihat di sini pada waktu Bapak Daud masih memimpin belum ada pertikaian, ya, belum ada pertikaian. Lalu di next time-nya ini keturunan ini tadi semuanya daftar keturunan Benyamin, bahwa Benyamin juga adalah suku, adalah orang yang diperkenanan ke Tuhan dalam keturunan Benyamin. Dan itu sesudah itu masuklah keturunan Saul. Nah, keturunan Saul ini tadi saya mendapat hikmat begini pengertiannya. Hasil dari Saul ini, hasil dari keturunan Saul ini adalah binasa. Nah, adalah binasa artinya gini, Saul ini memiliki kebencian, dendam, sifat karakter. Nah, tadi kita lewatin sudah berapa baca, tidak ada peristiwa seperti Saul. Tapi mereka diperhadapkan Tuhan
melakukan bagiannya masing-masing. Tapi begitu Saul, di sini kita perhatikan bahwa Saul itu mati dengan tidak terhormat sampai ke anak-anaknya. Kembali lagi, akibat dari kutuk mengakibatkan dosa. Dosa itu adalah hasilnya maut. Nah, kutuk yang dimiliki itu kebencian, kemarahan, kecewaan, dendam. Itu yang dimiliki Saul. Sampai menjadi membabi buta itu kebenciannya terhadap Bapak Daud. Nah, yang saya dapatkan lagi dari keturunan Saul ini adalah, yuk kita sama-sama, kita ini kan sudah belajar firman Tuhan seperti di tadi malam, begitu kita menerima Tuhan Yesus, kita itu day to day harus diproses, harus dipulihkan sampai nanti Maranatha. Nah, Daud ini hasilnya dia tidak mau menuruti perintah. Begitu pula waktu si Nabi Samuel juga mengatakan, kamu nggak boleh pergi ke sana. Tapi dia melanggar perintah itu. Akhirnya apa? Kekecewaan. Tambah lagi dosa atas Saul ini. Jadi memang dosa melahirkan kutuk. Kutuk itu adalah maut. Membabi butanya dosa yang dibikin Saul, ya, sampai ke anak cucunya juga tidak ada tersurat lagi di dalam kitab berikutnya. Jadi dia mati tidak terhormat. Jadi bagian kita dan saya, ya, yuk kita sama-sama begini, belajar kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kembali lagi nextnya yang seperti Musa katakan gini, peringatilah anak-anakmu tentang kebenaran firman Tuhan untuk yang akan datang, supaya dia mengetahui betapa banyaknya mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Dan kita juga yang membaca firman Tuhan ini, kita sangat bersyukur ada waktu kita langsung baca firman Tuhan, supaya kita mengingatkan kembali kebenaran firman Tuhan ini sampai ke anak cucu. Karena Mazmur 1 katanya apa? Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita seperti bagaikan aliran air yang tak pernah habis-habisnya, dan mengalir seperti yang Tuhan mau. Nah, ini dia yang saya dapatkan. Jadi kembali lagi, yuk ayat tadi Saul mati yang ayat 10-13. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Luar biasa kan? Sudah tidak mendengar, lalu dia berbalik lagi. Betapa degilnya ini si Saul. Betapa dia degilnya. Degil dan sombong. Nah, itu memang awal dari kesombongan itu pasti adalah kehancuran. Berpegang pada firman Allah, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi sangat disayangkan, dia sudah melakukan berperang, tapi endingnya dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengingat satu perkataan hamba Tuhan, hamba kami adalah Ade Manahutu, Meti, katanya apa? Di next time-nya, di terakhir ini kita harus sungguh-sungguh, jangan sampai kita tertinggal. Oh iya Pak, memang kita harus berjuang sampai titik yang terakhir supaya kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Itu yang saya dapatkan, Ibu. Mari kita berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Niti. Luar biasa. Memang benar kita harus berjuang, dan kita belajar dari Saul untuk berhati-hati dalam melangkah mengikuti apa yang Tuhan mau. Biar sampai di anak cucu kita juga tetap menjadi berkat. Terima kasih Bu. Silakan ibu-ibu yang lain menambahkan tema ya. Bu Juli, Bu Dewi. Kalau saya sudah sangat jelas tadi penjelasannya Bu Neti ya. Terima kasih. Iya, betul, jelas Bu. Bu Dewi mungkin kesaksian Bu Sofi atau Bu Harmoni, Bu Nur, Bu Lingling, Kak Ida, Kak Dorea. Silakan untuk menambahkan tema. Bu Lorita, mungkin kesaksian atau pengalaman Selamat hidup. siang, Bu Mensi. Apa Siang kabar? Ibu, kabarnya Tuhan luar biasa Bu. Sebentar ya.
Ibu. Saya dapat di 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14 yang berkata, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi di sini betapa kudusnya Tuhan itu sehingga dosa Saul, padahal dosa Saul itu hanya dia minta petunjuk sama kepada arwah. Arwah siapa? Arwah Samuel. Jadi dia datang ke dukun, datang ke dukun dan ingin tahu nanti kalau perang ini kira-kira saya menang atau kalah gitu. Hanya tanya itu. Tapi yang dipanggil itu adalah arwahnya Samuel, nabi di Israel pada saat itu, termasuk nabi besar ya. Nah, padahal arwah itu bukan Samuel asli, bukan rohnya Samuel asli, tapi roh jahat. Dan Tuhan melihat ini adalah perzinahan rohani. Sehingga Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, sehingga ia tidak berkenan lagi kepada Saul, dan urapannya dipindahkan kepada Daud. Jadi Tuhan sudah memilih raja pengganti Saul adalah Daud, seperti itu. Jadi di sini kita melihat begitu kudusnya Tuhan itu sehingga bagi orang yang percaya kepadanya, yang menyembah kepadanya, itu betul-betul harus setia, nggak boleh mendua. Jadi nggak boleh ada Allah lain yang disembah seperti itu. Jadi itu rema yang saya dapatkan dalam pembacaan siang ini. Terima kasih Bu Mensi. Sama-sama Ibu. Ya, lengkap juga ya. Jadi benar ya Bu, ini apa namanya persinahan rohani ya. Kan kita sudah tahu Tuhan itu cemburu. Tuhan itu harus satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Namun karena dengan keteledoran ya si Saul ini yang mencoba untuk menanyakan, dan memang benar Tuhan benar-benar murka ya Bu ya. Ini jadi contoh, jadi pengingat bagi kita semua untuk hati-hati dalam meminta sesuatu yang bukan dari Tuhan gitu loh. Biar kita tidak dimurkai, tidak dihukum gitu. Terima kasih Bu Lorita, sehat selalu. Ya Amin. Terima Ibu-ibu, kasih. sama-sama Bu. Ibu-ibu yang lain, Kak Dewi, ya itu Enggak, yang Ibu. Enggak. ya gimana Bu? Aku minta didoain malah nih. Lagi Sakit Bu, sakit apa Bu Dewi? demam dan ini sendi-sendi sama ngilu itu. Demam, sendi-sendinya sakit apa ya? Ya ngilu gitu kayak Ya, nyeri. Oh, nyeri ya, nyeri, nyeri, ngilu-ngilu ya. iya. Ya Bu Dewi. Kami sih minta doa juga. Saya juga lagi demam. Nah, Oh Bu Ida, Iya, Kak iya. Ida demam. Iya. Demam batuk flu. Cuma demam panas gitu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, semoga cepat sembuh ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Ya, kalau begitu saya ya Bu. Ini pengalaman Saul ini yang saya pernah alami beberapa tahun yang lalu ya ibu-ibu yang dulu. Tapi bukan sekarang loh. Dulu saya juga seperti itu. Kan keluarga kami itu kalau orang meninggal itu kan kami nanya-nanya nih di pas meninggal itu. Seperti ada orang masuk ke contohnya kayak ponakan saya, jadi nenek saya omong begini, begini, begini. Jadi itu akhirnya melalui pelajaran tiap hari, baca firman, baru saya mengerti kan di Mazmur kan bilang ketika orang itu mati, rohnya sudah terangkat ke surga ya, maksudnya terangkat gitu lah. Jadi dia tidak bisa ingat apa-apa lagi. Namun karena mungkin karena kebiasaan seperti itu, jadi kalau orang meninggal, si arwah itu yang bukan dari nenek saya itu masuk ke cucunya. Jadi kami sama-sama kayak terhanyut gitu loh. Pada akhirnya kan kita dibohongin ya sama si iblis ya bahwa itu salah, itu
kalau kita membaca benar-benar teliti memang salah, memang tidak boleh kita percaya seperti itu lagi. Seperti Saul ini ya, yang mengakibatkan banyak hal ya, efeknya ya luar biasa gitu. Jadi dari kita pembelajaran ini juga saya akhirnya mengerti. Jadi setiap orang meninggal itu ya sudah tidak ada lagi yang bicara apapun seperti itu. Biar menjadi pengingat bagi kita ya. Mungkin beda-beda suku ya. Kalau suku kami begitu, kalau orang meninggal pasti harus hanya arwah gitu kan. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Kalau tidak, Bu Sofi silahkan Bu, mungkin ada menambah rema Bu Harmoni juga. Ya, kalau tidak ada, saya minta Ibu kita Bu Niti untuk tutup doa ya Bu. Namun sebelumnya kan tadi Aku tambah dikit lagi coba Bu ya. Aku ada kesaksian nih. Saya kalau setiap dan capek banget pikiran saya Bu. Karena mertua saya sikit-sikit ke kuburan. Tahu nggak? Dia bilang gini sama saya, kalau nggak dari tanah nenek mertua dia, maksudnya mertua dia kan, kita nggak bisa makan gitu. Terus saya pikir kenapa nggak bisa makan? Karena mereka kan punya usaha hotel dari keturunan tanah itu dari keturunan. Jadi harus sering ngantar bunga. Dia bilang, saya kalau ke sana ibu-ibu, saya berperang rohani banget. Saya capek, Tuhan bela aku. Jadi pernah satu saat pagi-pagi itu, wah saya sudah keringat dingin. Tahu-taunya datang teman saya. Gitu taman Tuhan terima kasih Engkau bela aku. Jadi saya nggak ikut. Jadi setiap mereka, aduh saya bergumul banget. Saya bergumul banget. Luar biasa memang kalau orang Kristen seperti yang kemarin tadi malam. Orang Kristen yang birokrat itu yang kalau nggak ngerti, waduh itu memang kita capek sampai benar Tuhan tolong gitu aja. Ya betul Bu. Ya, jadi kita harus tetap hati-hati ya, berwaspada untuk jangan lagi melakukan hal-hal yang dulu loh Bu ya. Kan dulu juga harus ke kuburan setiap hari. Karena Tuhan itu kan kudus. Ya kan kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi tiap hari kan kita menjaga tentang kekudusan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kalau pakai kekuatan capek memang. Iya. Itu aja sih Bu. Iya. Ya baik Ibu. Ini kan minta tolong Ibu belah tutup. Namun sebelumnya kan tadi Bu Dewi kita sudah dengar ya bahwa dia sakit demam, ngilu ngeri-ngeri di apanya Kak Dewi, tulangnya ya, mungkin asam urat atau apa ya Bu ya. Enggak, sendinya kan ngiluin. Oh sendi. Oh ya sendi Bu. Demam dan sendinya ya. Minta tolong didoakan Bu. Juga Kak Ida yang ada di Medan, demam dan panas. Iya. Ibu-ibu yang lain mungkin mau didoakan. Mumpung masih bicara sama Bu Niti, silakan ibu-ibu. Mungkin kesehatannya, pekerjaannya juga. Oke, udah? Ya sudah Bu, sudah. Oke, ayo. Mari ibu-ibu, di mata Tuhan, kita satukan hati kita. Pada waktu kita bersatu hati, Tuhan melakukan perkara yang besar. Amin. Ya rata kusihina marita kusikila barida sekira halaparida bakarapateki sikirata. Terima kasih Yesua Hamasia. Kami sudah Tuhan membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus bagian kami Bapa, buat kami mengerti apa yang seperti Tuhan mau. Sehingga kami sejantung, seperasaan, sehati, sekendak dengan Engkau Tuhan. Supaya destiny yang Tuhan percayakan itu terjadi atas hidup kami selama kami masih ada napas Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan yang menghidupkan kami. Biarlah Bapa dalam surga,
Roh Kudus selalu menuntun kami, membuat kami mengerti apa yang Engkau mau. Roh Kudus mengajari kami, Engkau juga pembela kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, biarlah kami menjadi seperti pohon yang berakar kuat dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis dan termaterai oleh darah Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya rataku sihina malapaku rata. Engkau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dari surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang di sini, urapi kami Bapa dengan urapan dari surgawi, sehingga kami membawa terang, membawa lawatan kemanapun Engkau percayakan kami. Ada tanda-tanda mujizat sebab roh kami Tuhan untuk dapat mengerti isi hatimu. Ya rataku singina hamarida. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Bapa buat Ibu Juliet yang sudah memimpin, yang membentuk kami Tuhan. Ialah patuh Engkau memberkati dia Bapa dalam surga. Dalam setiap pelayanannya Engkau tambah-tambahkan karunia, Engkau tambah-tambahkan. Berkati suaminya dan pekerjaannya dan anak-anaknya. Masa depan anak-anaknya ada dalam rancangan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Ibu Mensi yang sudah memimpin kami siang hari ini Tuhan. Engkau perbaharui hari berganti hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat-Mu Engkau berikan Bapa dalam surga. Diberkati pekerjaan keluarga besarnya. Ambil alih Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus, darah anak domba. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk Ibu Lorita yang nama Teki kasih karuniamu Tuhan tak habis-habisnya. Dalam setiap pergumulannya Tuhan dia semakin kuat. Engkau katakan cukuplah karena kasih anugerah Tuhan. Firman-Mu adalah iya dan amin Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus. Dalam setiap kerjaannya Tuhan memberkati. Keluarga besarnya, anak-anaknya Tuhan berkati. Dia membawa lawatan kemanapun Engkau percayakan. Kami mau bawa Ibu Nur Cahaya Rapatuku Sikirata. Biarlah di dalam mata Tuhannya dia semakin melekat seperti yang Engkau mau Tuhan. Ya nama Teki setiap benih firman Tuhan yang dia baca mendapatkan rema. Engkau kan air kehidupan itu Tuhan. Air kehidupan dari surgawi selalu menyegarkan hati jiwa pikiran Ibu Nur Cahayati. Diberkati keluarga besarnya. Ambil alih Tuhan. Satu orang bertobat seisi rumah akan diselamatkan. Berkati anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa Ibu Harmoni Setepu juga ke dalam tangan-Mu. Lapatoko sikirabadi basepe nahanito sokopate. Biarlah Bapa dia semakin mencintai Engkau lebih dalam lagi. Kecupan cinta-Mu Tuhan itulah menjamah hati pikiran Ibu Harmoni Setepu tapar rapateki sikirapa. Yanite kisah kalau takurat ya semakin kuat Bapa dalam setiap pergumulannya, semakin dia mencintai Engkau. Berkati suaminya Bapa, ada mujizat kemenangan, mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Berkati anak-anaknya dan pekerjaan mereka semuanya. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami mau bawa Ibu Lingling juga ke dalam tangan-Mu. Inama rapateki sikina harapa liba sekirato rapateki sikira. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah surga menyentuh hati jiwa pikiran Ibu Lingling ini. Dalam nama Yesus Kristus. Ya rataku sikirata. Setiap kebenaran firman Tuhan dia meresap dan dapat melakukan kehendak-Mu. Berkati keluarga besarnya, kesehatan dan anak-anaknya. Kami mau bawa dan kami sepakat dalam tangan Tuhan Yesus ada mujizat atas Ibu Depi dengan otoritas dari surgawi. Hai engkau sakit penyakit demam dan sendi-sendi yang sakit, ya pateki sikiratu, kami perintahkan keluar dari tubuh Ibu Dewi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya rataku rata, kami perkatakan dengan iman kami oleh darah Yesus mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih Roh Kudus, mujizat kesembuhan terjadi saat ini juga oleh bilur-bilur Yesus. Engkaulah tabib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau melakukan tanda mujizat atas keluarga besar. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Yang nama rata kota kasih kirata. Biarlah hari berganti hari Tuhan dia semakin menyenangkan Engkau. Engkau yang diutamakan di dalam setiap musim kehidupannya. Terima kasih Roh Kudus yang manis.
Terima kasih atas mujizat kesembuhan. Kami mau bawa Ibu Ida juga Tuhan ke dalam tangan-Mu dengan otoritas dari surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau sakit penyakit demam dan apa tadi Bu? Demam dan panas. Demam. Panas, Hah? panas Ya. badan. Demam dan panas kami perintahkan keluar dari tubuh Ibu Ida. Kau lihat iblis di dalam tubuh Ibu Ida ada tanda gen darah Kristus. Mujizat kesembuhan terjadi saat ini juga. Sekali lagi iblis kami perintahkan keluar sakit demam dan panas dalam nama Yesus Kristus. Otoritas dari surgawi itu yang menyembuhkan Ibu Dewi. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Tuhan katakan sudah selesai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih mujizat kesembuhan juga terjadi atas Ibu Ida. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan taruh pada hatinya untuk menangkap isi hatimu Tuhan. Taruh Bapa. Tarik paksakan untuk mencintai Engkau lebih dalam lagi. Setiap kebenaran firman Tuhan Bapa dalam surga. Biarlah bertumbuh berakar kuat menghasilkan buah yang manis. Kemanapun dia pergi, tetaplah Bapa di dalam cengkeraman-Mu. Makasih buat keluarganya Tuhan. Terima kasih buat anak-anaknya diberkati dalam setiap pergaulan. Ambil alih tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus, kami memberkati keluarga besar kami yang belum tidak hadir Tuhan. Oh Pak, kita sepakat ya. Kami rebut jiwa pikirannya Tuhan. Untuk kami tetap lagi Tuhan belajar untuk membaca firman. Siapapun yang tidak hadir, kami memberkatinya dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kedaulatan Tuhan yang terjadi setiap grup yang belum yang tidak berkumpul pada sore hari ini Tuhan. Berkati keuangan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, keluarga besarnya ada dalam tudung perlindungan Tuhan yang kuat, yang dalam, yang tebal, yang seperti Tuhan mau melindungi kami semua. Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami sudah selesai dan kami mau akhiri doa kami pembacaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.